Oke, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagian evaluasi. Nah, kalau kalian sudah menyiapkan rancangan setiap scene, ya, yang mana di bagian awal kita berisi button mulai, kemudian di bagian soal, ya, scene soal itu ada 5 soal, ya. Pastikan sudah lengkap semuanya. Terakhir, scene hasil. Kita langsung masuk ke bagian action script-nya, ya. Silakan buat layer action dan buka panel action script-nya. Nah, di bagian ini kalau kita jalankan dia masih berulang-ulang. Nah, sekarang agar mau berhenti di bagian scene awal, kita tambahkan dulu action stop. Ya, kita fokus di scene awal, ya. Scene awal yang ada button mulai. Di layer action, kita ketikkan di sini stop. Nah, stop ini berfungsi untuk menghentikan laju playhead, sehingga dia akan berhenti di scene yang kita isi action stop. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan variabel. Di sini saya berikan spasi saja biar fokus, ya. Kita buat variabel yang hampir sama dengan pembahasan saya sebelumnya untuk desain dengan struktur navigasi full web, ya. Var di sini misalnya nama button, ya. Saya gunakan variabel yang sama. Kita berikan tipe data string seperti ini. Nanti nama button ini akan menyimpan identitas button yang akan didapatkan setelah button diklik. Kemudian variabel dengan nama button opsi. Nah, ini kita berikan sebagai display object seperti ini. Nanti kalau muncul tambahan script, biarkan saja di bagian atas, ya. Lalu kemudian kita buat variabel untuk perulangan. Misalnya di sini saya gunakan variabel A. Kemudian kita jadikan satu, ya. Kita jadikan satu tipe data. Ada variabel A, kemudian variabel nomor, ya, kita buat no gitu aja. Kemudian ada variabel score untuk menampung atau untuk menghitung skor. Ini kita berikan tipe datanya integer, ya. Oke, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita langsung berikan nilai awal untuk variabel score. Skor kita berikan nilai awal 0, kemudian untuk penomoran juga kita berikan nilai awal 0. Nah, seperti itu, ya. Lalu di bawahnya kita berikan script untuk button mulai ini, ya. Nah, di sini saya menggunakan InScene button mulai. Kita buat function di sini misalnya contoh saya buat function mulai, ya. Mulai, kemudian function mulai by mouse event kurung korawal buka, ya. Nah, bagian ini bisa juga saya menggunakan kode snippet, ya. Nanti kalau memang bisa, ya, saya harapkan kalian mengetikkan langsung, jadi biar lebih menarik, ya. Jadi lebih memiliki tantangan itu, ya. Di sini perintahnya adalah next scene. Next scene seperti itu. Next scene yang artinya menuju ke scene selanjutnya. Jadi klik mulai, dia akan menuju ke scene selanjutnya, yaitu scene soal. Ya, oleh karena itu kita buat berurutan, ya. Jadi kita gunakan perintah next scene, dia akan ke soal yang berikutnya, ke scene berikutnya itu maksudnya. Oke, ini kita save, kita coba, ya, tes movie, Ctrl Enter. Nah, klik. Nah,
Nah, ini kenapa balik lagi? Itu karena pada scene yang selanjutnya, yaitu scene soal dan scene hasil itu belum ada action stop. Jadi ketika playhead-nya loncat ke scene berikutnya, dia akan jalan terus. Itu. Oke, ini adalah script untuk di scene awal. Selanjutnya kita ke scene yang kedua, yaitu scene soal. Nah, di scene soal juga kita buat layer untuk action script. Di awal kita ketikkan juga stop, agar dia mau berhenti di scene soal. Oke, kita coba dulu, klik mulai. Nah, dia sudah berhenti ya. Tinggal kita menambahkan fungsi button ini. Nah, di button opsi inilah kita akan kembali menggunakan perulangan for. Ya, saya tidak bahas lagi secara detail, silakan nanti bisa simak pembahasan saya pada video sebelumnya, yaitu desain dengan struktur navigasi full web menggunakan perulangan for. Oke, kita langsung ketikkan di sini for kurung buka. Di sini saya gunakan variabel a yang sebelumnya dibuat pada scene pertama. Kita mulai dari 1 ya. Kemudian a kita looping sampai dengan kurang dari sama dengan 4 ya. Kenapa 4? Karena ada 4 button opsi. Kemudian kita increment di sini. Nah, di sini kita tambahkan this ya, kurung siku buka tutup. Di dalamnya kita masukkan instant name button ya. Di sini saya menggunakan instant name btn1, btn2, btn3, btn4. Nah, kita ketikkan btn di sini ya, atau nama yang kalian pakai nanti silakan. Lalu plus a. Nah, ini akan menjadi button dengan penomoran di belakangnya ya. Button 1 sampai dengan 4 ya. Button 1, 2, 3, 4. Kemudian add event listener mouse event klik. Misalnya di sini kita buat function dengan nama opsi. Nah, lalu kemudian di bawahnya kita akan masukkan variabel button opsi. Ya, button opsi yang ada pada scene sebelumnya ya. Nah, ini button opsi. Button opsi, kemudian kita akan gunakan juga nama button itu, nama btn. Button opsi kita berikan dia pengaturan mouse event dot current target as display object ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita masukkan variabel nama btn. Di sini kita ambil btn opsi dot name. Oke, kita bisa trace di sini. Trace nama btn. Kita uji coba dulu ya. Kita save lalu tes movie. Oh, sorry, di sini ada kesalahan. Rupanya saya melewatkan function. Nah, ini terlalu bersemangat sih ini. Ya, function opsi by mouse event. Oke.
rupanya functionnya belum saya buat ya. Oke, seperti ini. Kita save test movie. Kita mulai. Nah, perhatikan di bagian outputnya ya. Saya klik button 2 seperti itu, kemudian button 1, button 3, button 4 ya. Pastikan sudah sesuai ya. Nah, oke, kalau sudah ini kita hapus dulu sementara ya. Kita tidak perlukan itu. Kemudian kita tambahkan variabel penomoran yaitu no. Lalu kita increment no plus plus. Nah, kenapa no plus plus ya? Jadi ini untuk menambahkan angka pada variabel nomor ya. Ya, ini menyatakan nomor soal itu ya. Jadi di sini variabel nomor yang artinya nomor soal itu. Nah, pada saat klik button ini kita sudah mendapatkan button mana yang diklik ya, tersimpan di dalam variabel nama btn ya. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan juga variabel nomor itu ditambahkan juga dari 0 ke 1 itu ya. Jadi setiap klik button, baik itu button 1, 2 maupun 3 termasuk 4 juga, itu nanti akan ada penambahan nomor yang menyatakan bahwa button opsi yang diklik oleh user ini ada di soal nomor 1. Jadi nomor ini menyatakan nomor soal. Kita buat di bawahnya struktur kondisional ya. Statement kondisional itu ya. If, nah yang kita jadikan acuan adalah pertama adalah di sini ada nomor ya. If variabel number itu sama dengan 1, yang artinya soal nomor 1 ya. Di sini kita akan menentukan jawaban yang benar ya. Apabila variabel number itu sama dengan 1 atau bernilai 1, kemudian dan, nah kita ketikkan simbol dan 2 kali. Dan variabel nama btn ini sama dengan, nah kita pilih jawaban yang benar di sini apa? Untuk soal nomor 1, satuan frame rate dalam video. Ya, ini jawabannya B ya. B ini button 2. Kita ketikkan btn 2. Nah, jadi apabila nomor soalnya itu nomor 1 ya, variabel nomor itu bernilai 1 yang artinya nomor soal nomor 1, dan button yang diklik itu ya sama dengan button 2, kunci jawabannya ada di button 2. Nah, di sini kita tampilkan kurung curl buka, tutup. Nah, kita langsung berikan skor. Nah, di awal itu kita sudah memberikan skor ya. Di sini skor sama dengan 0. Nah, di sini kita ketikkan skor plus sama dengan, nah kira-kira berapa nih bobot satu soal atau skor untuk satu soal ini. Ya, di sini karena ada 5, biar dapat nilai 100 nanti maksimalnya, berarti kita memberikan penskoran atau bobot soal masing-masing soal 20 ya. Jadi 20 sebanyak 5 kali jadinya 100. Nah, kalau benar, dia akan kita berikan skor 20 seperti itu. Nah, ini ya. Ini pernyataan untuk yang benar ya. Apabila nanti variabel nomor ini sama dengan 1 dan variabel nama btn ini sama dengan btn 2, nah berarti dia akan mendapatkan skor plus sama dengan 20 ya. Plus sama dengan 20 itu artinya penambahan dengan angka 20 itu. Dan kita tambahkan di bawahnya ya, trace, misalnya di sini biar muncul tanda benar itu ya. Tapi tanda benarnya ke output dulu sementara ya. Kita ketikkan di sini benar. Nah, nanti akan muncul benar di output beserta dengan skornya. Untuk skornya nanti terakhir kita tambahkan ya. Nah, ini untuk kondisi apabila jawaban soal nomor 1 ya, benar itu. Nah, untuk soal yang nomor 2 bagaimana? Kita copy saja satu struktur statement kondisional ini. Ya, kita paste di bawahnya.
Kita tambahkan else if seperti itu ya. Else if. Nah, nanti klik auto format dia akan mengikuti di bawahnya ya. Atau ini saya buat saja terpisah seperti ini biar jelas dulu ya. Else if. Nah, apabila sekarang untuk soal nomor 2 ya, kita berpindah ke frame nomor 2. Nah, ini jawaban yang benar, resolusi 1920 kali 1080, ini jawaban di button 3 ya. Nah, apabila nomor 2, nah kita ubah sekarang di sini nomor 2, dan nama buttonnya di sini yang benar itu button 3. Ya, skornya juga sama ya, kita tracing benar. Kemudian kita copy lagi. Apabila di sini soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini jawaban benar ada di untuk editing video ya. Nah, ini A ya, button 1 berarti. Button 1, kemudian kita lanjut statement berikutnya untuk soal nomor 4. Format video di sini D, berarti dia button nomor 4, kemudian ini button 4. Dan terakhir kita copy lagi, paste. Untuk soal terakhir ini kamera kiri kanan panning ya. Di sini nomor 5, button 2 ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita klik auto format dulu seperti itu ya. Ya, oke. Udah ya. Nah, ini perulangan for ya. Kemudian statement condition atau struktur kondisional ini adalah pengecekan jawabannya ya. Jadi apabila nanti nomor soal ini sama dengan 1, 2, 3 itu menyatakan nomor soal. Apabila nanti dia sudah berada di frame soal nomor 2 atau 3 misalnya, dia akan mengecek apakah di soal itu jawabannya benar apa tidak itu ya. Kalau benar nanti akan muncul tanda benar di bagian output. Dan di luar struktur ya di sini ya di bagian sini ya. Nah, kita hitung aja di sini. Di luar struktur if, nah kita buat di sini else ya. Kita tambahkan else. Nah, else ini kondisi yang tidak ada di dalam kondisi yang kita tentukan ya. Apabila nanti tidak sesuai, tidak ada yang sesuai, nah kita akan tampilkan dia salah itu. Else, nah di sini kita ketikkan trace salah seperti ini ya. Salah seperti itu ya. Dan tidak ada penambahan skor ya, tetap dia ya. Tetap salah ya. Kemudian kita tambahkan di luar ini ya, di bawahnya kita trace skornya ya. Trace score. Nah, ini untuk menampilkan apakah skornya sudah bertambah apa belum ya. Oke. Kita klik auto format dulu. Ya, jadi if, kemudian else if, else if, else if, terakhir adalah else. Else itu kondisi apabila tidak ada kondisi yang benar ya. Misalnya nanti di soal nomor 5 ini yang diklik itu button 1, berarti nanti otomatis salah karena tidak ada di kondisi ini. Ya. Misalnya nomor 1 yang dikliknya itu button 3, berarti tidak ada statement nomor 1 button 3, itu enggak ada ya. Di sini yang benar adalah nomor 1 button 2, nomor 2 button 3 itu ya. Nomor 3 button 1, nomor 4 button 4, nomor 5 button 2. Apabila di luar itu yang muncul nanti salah seperti itu ya. Kita save dan test movie. Kita perhatikan dulu di bagian outputnya ya. Klik mulai. Saya akan klik yang benar tadi adalah B. Nah, muncul benar. Kemudian dapat skor 20 ya. Kemudian di sini ada satu perintah yang saya lupa ya. Ini harusnya dia berpindah ke soal yang berikutnya, soal selanjutnya ya. Nah, kita close dulu. Ya sudah benar ya seperti itu. Kita coba tes dulu yang salah, biar nanti sekalian kita perbaiki apabila ada kesalahan.
Misalnya button 1 ya. Nah, dia muncul salah dan skornya belum bertambah, jadi masih 0. Oke. Sekarang kita tambahkan agar bisa berpindah ke soal berikutnya. Nah, jadi di bawah trace ini, nah, kita tambahkan perintah next frame. Nah, next frame ini adalah ke frame selanjutnya itu ya. Test movie, klik mulai, saya akan jawab benar di sini. Nah, dia sudah berpindah langsung ke soal nomor 2 ya. Kemudian user akan lanjut jawab nomor 2 di sini, misalnya Full HD. Oke, dia benar. Dari 20 jadi 40 ya. Perhatikan di bagian output di sini. Kemudian jawab benar lagi. A. Nah, benar jadinya skor 60 ya. Oke, 20, 40, 60. Kemudian ini yang D ya. MP4. Benar lagi 80. Dan terakhir panning. Benar 100 ya. Nah, di sini sudah muncul, tinggal kita tampilkan di sini ya. Di sini belum muncul nih 100 ya. Nah, oke. Nah, ini belum berfungsi. Kita lanjut dulu ya. Kita coba kalau misalnya jawabannya salah. Klik mulai. Saya akan jawab salah. Salah, skornya masih 0, lalu jawab benar. Benar 20, lalu kalau salah, ya salah. Di sini kenapa masih 20 ya? Dia hanya menampilkan skor yang sebelumnya itu ya. Bahwa tidak ada penambahan skor. Jadi skornya masih tetap 20 karena dia jawab salah. Saya klik di sini salah lagi, ya dia tetap 20 sampai terakhir dia 20 ya. Itu karena dia jawab salah, jadi skor yang terakhir tetap ditampilkan senilai 20. Oke. Sekarang kita tampilkan di bagian ini. Kita pindah ke bagian scene hasil. Nah, di scene hasil ini kita tambahkan juga stop ya. Kita tambahkan stop. Kemudian, nah, untuk bisa tampil di kolom yang kosong ini, nah di sini tadi saya memberikan scene name hasil. Ya, kita ketikkan di sini hasil.text. Ya, kita akan versikan menjadi sebuah teks. Lalu kita ambil dari variabel score. Ya, score di sini kita ketikkan to string. Nah, seperti itu ya. Artinya skor dijadikan tipe data string ya. Skor itu awalnya adalah tipe data integer, kemudian untuk ditampilkan dia harus diubah ke tipe data string, itu artinya ya. Oke, kemudian di sini button ulangi, saya akan ambil dari button yang awal ya. Kita copy saja di sini. Ini button ulangi ya. Saya akan buat nama fungsinya ulangi. Nah, ini agar bisa kembali ke awal, ya kita buat di sini go to end stop. Go to end stop di sini nama scene-nya ya. Go to end stop scene. Nah, itu ya, go to end stop awal ya. Oke, klik mulai. Kita jawab benar. Ya, jawab benar dulu ya. Nah, sudah muncul 100 ya. Klik ulangi. Oops, sorry, di sini tampaknya ada yang salah. Nah, di sini harusnya saya menambahkan 1 ya. 1, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kekurangan ya. Ini artinya dia menuju ke scene awal pada frame 1 ya. Berhenti di scene bernama scene awal pada frame 1 atau berhenti di frame 1 pada scene awal itu. Kita save, test movie lagi.
Klik mulai, saya akan jawab salah di awal ya, salah, kemudian jawab benar, benar, lalu salah, lalu benar. Nah, dia akan muncul seperti itu ya. Klik ulangi, nah, mulai lagi. Benar, 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 dan terakhir benar 100 seperti itu ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai ya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Tinggal nanti kalau misalnya mau menambahkan jumlah soal, tinggal kita tambahkan di frame selanjutnya pada scene soal. Kemudian kalian ubah setiap soal itu skornya berapa. Kalau misalnya 5, biar dapat nilai maksimal 100 itu setiap soal ada 20 ya, skornya 20. Kalau misalnya 10 soal berarti skor tiap soal itu 10 ya. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Semoga bisa dipahami. Dan nanti kalau menampilkan action script pada setiap scene itu kita tinggal klik saja di sebelah kiri ya. Nah, kita sudah lebih mudah. Di sini ada scene awal, soal, hasil. Masing-masing sudah bisa kita klik action script-nya tanpa harus kita masuk melalui panel scene lagi. Oke, silahkan dicoba, semoga berhasil ya.